terpesona, aku terpesona, memandang wajahmu yang manis. Ya, masih di Tonight Show spesial HUT TNI yang ke-76. Gak pakai loncat. Gak pakai loncat. Lupa saya. Au. Okay. Ya, melengkapi Tonight Show spesial HUT TNI yang ke-76, hari ini kita kedatangan tamu kehormatan. Komandan dari PMPP TNI Sentul. Marsikal Muda TNI Benedictus Benny K. Tangannya keras banget. Silakan duduk. Sini, Pak. Terima kasih. Manggilnya Pak Beni atau Pak Beni saja. Pak Beni. Pak Beni aja. Silakan Pak. Terima kasih. Buat yang belum tahu, PMPP TNI ini adalah Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI. Tugasnya menyeleksi dan mengirimkan pasukan ke negara atau daerah konflik. Ya. Selain itu, nah ini kita tanya. Selain itu apa lagi tugasnya? Dan fungsi dari PMPP ini, Dan. Pak Komandan. Betul, tadi yang disebutkan sama Bro Desta ya. Bro Des. Bro Bro Desta tadi Beni. betul. Jadi betul bahwa salah satu tugas pokok dari PMPP TNI adalah menyiapkan personil TNI yang akan melaksanakan tugas perdamaian dunia. Oke. Tetapi selain itu juga PMPP TNI juga melaksanakan tugas kerjasama internasional terkait hal-hal yang berhubungan dengan operasi pemeliharaan perdamaian dunia. Ya, begitu Pak. Tadi sempat ngobrol juga sih, itu di Sentul itu dibuat sedemikian rupa Seperti daerah menyerupai. konflik. Betul. Jadi kompleks PMPP TNI di Sentul itu dulu diinisiasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pak SBY. Ya, sebagai pusat pelatihan pasukan perdamaian TNI. Sehingga dengan luas area yang sekitar 260 hektar dengan berbagai fasilitas, itu diharapkan dapat menghasilkan personel TNI yang siap beroperasi di daerah misi dengan baik. Dan juga sebagai sarana kerjasama internasional dengan negara-negara sahabat yang memiliki pasukan pemeliharaan perdamaian. Gitu. Oh, jadi dari negara lain juga disiapkan di situ juga ya? Tidak disiapkan, tetapi kita ada latihan bersama, baik multilateral maupun bilateral, yang diadakan di fasilitas PMPP di Sentul. Ngomongin seleksinya itu seperti apa sih Pak Beni? Misalnya yang mau dikirim kira-kira pemilihannya tuh apa selain fisik ya? Selain fisik maksudnya kesiapan, apalagi pemilihannya ketakasan kah atau? Secara umum sebenarnya rekan-rekan kita TNI yang akan melaksanakan misi perdamaian, mereka adalah prajurit yang profesional. Mereka sudah memiliki semua persyaratan sebagai seorang prajurit. Tetapi karena akan ditugaskan di luar negeri, tentu saja mereka akan diseleksi di bidang kesehatan, kemudian bahasa Inggris, kemudian mengemudi, Setir kiri. tergantung di mana negaranya. Kemudian komputer, itu adalah poin-poin seleksi yang kita laksanakan. Nah, dan tidak hanya praktek menggunakan senjata dan juga kendaraan tempur, tapi juga ada belajar teorinya berarti ya, Betul. Pak Beni ya. Itu teori apa aja? Bahkan juga ada yang katanya pelajaran untuk menjawab saat kondisi sedang ditahan oleh musuh. Betul. Sandra. Jawabnya gimana Pak? Jadi sebenarnya begini Mas, pasukan TNI ini kan prajurit profesional. Iya. Kemudian untuk menjalankan misi perdamaian itu juga diperlukan skill sebagai prajurit profesional. Di mana mereka akan melaksanakan green exercise. Green exercise itu yang terkait kemampuan dasar prajurit, menembak dan sebagainya, pergerakan militer begitu. Tetapi yang lebih ditekankan di dalam pelatihan pada saat menyiapkan prajurit untuk misi perdamaian adalah yang blue exercise. Ini adalah yang spesifik bagaimana pasukan perdamaian itu bertindak di daerah operasi. Karena secara umum pasukan militer itu disiapkan untuk bertempur. Tetapi khusus untuk pasukan perdamaian justru mereka di sana mencegah supaya tidak terjadi pertempuran. Supaya nggak perang, supaya nggak bertempur. Oke, kita juga kedatangan nih salah satu prajurit kontingen Garuda, Letu Korps PM Sinta. Seragamnya ini beda ya, Dan?
Jadi gini Mas, ini seragam yang saya pakai ini adalah pakaian dinas lapangan untuk TNI. Kemudian yang dipakai oleh Letnan Sinta ini adalah seragam TNI yang digunakan di daerah misi. Mereka semuanya memakai baret biru atau helm biru. Baik AL, AU, AD semua pakai? Tidak hanya AL, AU, tapi semua negara. Oh, semua negara? Makanya ada namanya Blue Beret Brotherhood atau Blue Helmet Brotherhood, itu adalah brotherhood-nya para peacekeeper. Internasional berarti internasional mereka memakai baret atau helm biru. Wah, ini dia. Mbak Sinta, ini kan biasa kan kalau TNI ya kalau cowok identik dengan ya hidup yang keras ya. Pelatihannya keras, ke medan perang. Nah, kenapa kok Mbak Sinta, Letnan Sinta ini tertarik untuk ikut TNI? Ya, kebetulan kalau kita ngeliat itu dari basic keluarga. Kebetulan orang tua kan militer juga. Ya, jadi dari kecil udah terbiasa hidup di asrama, ngelihat om-omnya pada lari gitu. Ya, jadi ngeliat kok kayaknya keren. Oh, itu pernah lihat ini juga ada ya, Pak Benny ada juga lagi lari. Om Benny. Tapi boleh sedikit dibuka maskernya, kita pengen tahu wajahnya Mbak Sinta seperti apa gitu loh. Manis sekali. Mbak Sinta, Ntar dulu, Pak Benny juga pengen katanya. Pak Benny. Buka Boleh dikit lihat dong, Pak. Pak Imut juga Pak Benny. Silakan dikenakan kembali maskernya. Kalau Letnan Sinta sendiri sudah pernah dikirim kemana? Kebetulan saya dari Lebanon, 2017-2018. Pernah bernegosiasi dengan ya tadi yang seperti Pak Benny bilang sudah mau bertempur nih, akhirnya dinegosiasi secara persuasif, akhirnya nggak jadi. Pernah nggak ada di situasi seperti itu? Situasi untuk negosiasi kami pernah pada saat itu ada kegiatan pengawalan. Kita harus melintasi daerah yang memang jadi konsentrasi massa dari mayoritas populasi, mayoritas politik di situ kan. Udah dapat warning dari Danton saat itu sebelum jam 12 harus sudah melewati jalur tersebut. Tapi karena satu dan lain hal setelah jam 12 kita baru bisa ngelewatin jalur tersebut gitu kan. Terus? Itu udah ada kerumunan massa di situ. Udah ada milisi juga bersenjata. Nah, di situ kan agak maju mundur tapi akhirnya kita Mbak Sinta begitu? Gini-gini. Enggak, maksudnya. Tapi akhirnya ya sudah, karena kita dibekali materi negosiasi juga saat pelaksanaan lat pratugas, akhirnya kita praktekkan. Pada saat ada konsentrasi massa, kita mau lewat, kita turunkan kaca sedikit, terus kita bilang, kita dari Indonesia, kita mau lewat. Akhirnya mereka bisa menerima, seperti itu. Jadi ada, mulut itu senjata kita kan. Iya, betul sekali. Seperti itu. Dan kalau di dalam di lapangannya, di medannya gitu, apakah peran wanita dan pria ini ada beda peranan? Jangan-jangan kalau bukan Sinta, bukan Letnan Sinta yang cowok misalnya bisa langsung ditembak atau langsung. Jadi ini kebetulan membahas masalah female peacekeeper atau pasukan perdamaian yang wanita. Jadi saat ini PBB itu sangat concern untuk meningkatkan peran wanita di dalam misi perdamaian. Kenapa? Karena dari hasil penelitian itu ternyata korban konflik di daerah konflik itu kebanyakan wanita dan anak-anak. Aduh. Nah, dan hasil studi juga menyatakan bahwa militer wanita itu yang paling tepat untuk menyentuh mereka, menyapa mereka, sehingga tahun 2020 PBB mengeluarkan resolusi tentang peningkatan peran wanita dalam misi perdamaian. Dan siapa yang mengusulkan itu sehingga menjadi resolusi? Indonesia. Itu Indonesia. Baiklah, kita juga ada beberapa fakta tentang PMPP TNI yang akan dibawakan oleh Hesti. Silakan Hesti. Oke, terima kasih Desta dan Vincent. Sekarang ada beberapa fun fact tentang PMPP. Yang pertama adalah PMPP TNI Sentul. Ini merupakan salah satu pusat latihan terbesar di Asia Pasifik. Banyak pasukan dari luar negeri yang ikut menjalani latihan di PMPP TNI. Bahkan ini bisa dibilang kayak
wah ini luar biasa meluasnya ya. Pasti excited banget salah satu kalau misalnya dari pasukan luar negeri datang ke sana. Ya karena latihan bersama juga di situ. Ya, latihan bersama. Berarti- Betul. Secara area dan kelengkapan fasilitas kita termasuk yang terbesar. Fakta kedua adalah pasukan Indonesia yang dikirim ke luar negeri itu selalu masuk top 10 pasukan terbaik dari seluruh ini dia. dunia. Wah. Dinilai dari apanya sih Pak Benny kalau misalnya top 10 ini? Jadi kalau yang top 10 ini adalah dari jumlah. Oke. Jadi Indonesia menjadi nomor 8 di dunia, itu menjadi pasukan penyumbang negara penyumbang pasukan atau TCC ya, Troop Contributing Country, dan Police Contributing Country. Jadi total jumlah pasukan perdamaian kita sekitar 2.700, di mana 2.500 TNI dan 200 lebih itu adalah Polri. Jadi saat ini kita berada pada posisi ke-8 dari jumlah pasukan. Oke, setelah Esti terima kasih Ya, itu fakta-faktanya. beberapa fakta, yes. Saya kita akan ajak para prajurit TNI bermain games ya. Yes. Tetap di Tonight Show spesial ulang tahun TNI ke-76. Kisah kasih sekolah. Salah. Biar gua aja napas sih. Lu yang ambil panggung gue. Gue bilang salah gitu. Tetot dulu.